Kurang dengar. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji Tuhan. Saya diberikan kesempatan, terima kasih banyak. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, seperti doa saya tadi, memberkati pencernaan kita dan apa yang harus kita cerna. Ini doa yang setiap pagi diucapkan oleh Paus Fransiskus. Setiap pagi sebelum dia memulai aktivitas, bukan hanya bicara soal makanan saja, tapi dia tahu bahwa tubuh dia sudah tidak lagi muda. Jadi banyak hal yang terlalu cepat masuk dalam diri kita harus kita kelola. Dan memohon petunjuk Tuhan atau meminta pertolongan Tuhan adalah cara terbaik untuk kita mencerna sesuatu, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, saya ingin menyampaikan, mungkin dibantu PowerPoint-nya, saya meminta pertolongan PowerPoint, bahwa hari ini sambil menyiapkan, kita akan membahas mengenai redefining love, atau kita bisa bilang memaknai ulang arti kasih, ya. Dengan artian bahwa kasih itu bukanlah hierarki, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ada kasih yang lebih tinggi, ada kasih yang lebih rendah. Tapi itu bicara soal keutuhan. Keutuhan. Karena sebab Bapak Ibu Saudara terkasih, boleh next. Di sini kita melihat bahwa kasih kepada seseorang itu bisa berubah. Apalagi pada saat mungkin sebagaimana pasangan, saya sambil mereka-reka ya, karena saya juga belum menikah Bapak Ibu Saudara. Tapi membayangkan saja, ngelihat selama puluhan tahun atau belasan tahun, pasangan yang itu aja yang ada di samping kasur tidur kita, dengan segala omelan, celotehannya, berisiknya, dan lain segala macam. Ya. Seakan-akan Bapak Ibu Saudara terkasih, kasih itu digambarkan seperti persentase. Ya. Hari ini kalau istri saya bisa bangun pagi masakin saya, atau anak-anak saya bisa tidak buat masalah kegaduhan, kayaknya ada damai. Nah, itu seperti muncul persentase di dalam kasih, Bapak Ibu Saudara terkasih. Tapi ternyata seperti yang sudah digambarkan, bukan kasihnya yang berubah atau menghilang, tapi ada pemaknaan kasih yang berubah di sana. Ya. Jadi bukan, ini menggambarkan bahwa ada pertumbuhan. Pertumbuhan tidak selalu baik, maka dari itu harus diisi komponen-komponen yang lain. Ibaratnya Bapak Ibu Saudara terkasih, bicara seperti tumbuhan saja, harus dikasih obatnya, harus dikasih pupuknya yang baik, ya. Nggak asal dikasih pupuk. Kemarin saya bercanda begitu ya, kalau misalnya kita bisa kelola kotoran binatang, maaf kata kalau di Bali itu kan banyak babi Bapak Ibu Saudara, bisa nggak ya jadi pupuk? Terus tiba-tiba ada yang bercanda sama saya, ya nggak bisa lah, panas, yang ada tumbuhannya mati. Nah ternyata ada cara lain untuk mengelolanya Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi nggak asal dalam memahami kasih. Maka dari itu hari ini kita mau sedikit mencerna kembali, karena pemaknaan kasih begitu buyar masa-masa saat ini. Ya. Kita tidak bisa menggambarkan kasih yang utuh, karena apa? Kita udah nge-scroll TikTok, Bapak Ibu Saudara terkasih, nge-scroll Instagram. Kasihnya hanya segambar contoh-contoh hidup dari orang lain, tanpa kita benar-benar mengerti atau mengalami sendiri arti kasih itu sendiri. Boleh next slide. Nah, ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, kelihatan nggak ya? Jadi salah satu teolog abad ini namanya Anders Nygren di Amerika, Bapak Ibu Saudara terkasih, dia juga ramai di Amerika, tapi dia bukan asli orang Amerika. Membahas mengenai kasih yang besar itu adalah kasih agape katanya. Ya, ini karena kita melihat pakai perjanjian baru ya, di mana kasih udah bukan lagi hanya gambaran, tapi kasih itu nyata melalui kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih yang ilahi dan tanpa syarat, sehingga hierarkinya lebih tinggi daripada kasih-kasih yang lain. Filia cuma kasih persahabatan,
Orang bisa aja nipu kita, udah sahabatan puluhan tahun aja belum tentu bisa jadi benar-benar teman, tanda kutip. Ya, jadi dia taruh di rank yang bawah, kedua. Lalu sebenarnya bukan kasih eros dulu, tapi kasih storge. Tapi storge tidak pernah dituliskan di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara terkasih, mengenai kasih kekeluargaan. Tapi seorang teolog bernama Anders Nygren ini, dia mengatakan bahwa kalau tidak alkitabiah, kita singkirkan. Jadi ditaruh paling bawah. Ya. Dan kasih eros. Ini kasih yang jorok katanya. Padahal Bapak Ibu Saudara terkasih, ini kasih yang Tuhan mau menggambarkan dirinya kepada kita. Yaitu apa Bapak Ibu Saudara terkasih? Eros ini menggambarkan sebagai pangeran yang menunggu seorang mempelai, penuh dengan kasih, penuh dengan hasrat. Jadi ini bukan penggambaran jorok semata. Kita suka dengar kata eros, makanya jadinya kesannya jorok. Padahal seharusnya Bapak Ibu Saudara terkasih, kasih ini, 4 kasih ini dalam bentuk yang biasa dinyatakan di dalam kekristenan, harusnya utuh di dalam diri kita, bahkan di dalam memaknai anak kita, bukan hanya kasih storge. Dalam memaknai suami atau pasangan kita, bukan hanya kasih eros. Ya, ada satu kisah Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, kehidupannya semata wayang hanya bicara seks saja sama istri atau pasangan. Ya, seakan-akan tidak bisa mengasihi kalau misalnya istrinya lagi kenapa-napa. Dia yang harus dimengerti terus. Nah, ini jadi masalah. Karena apa? Kasihnya itu hierarki atau ada tingkatan Bapak Ibu Saudara terkasih. Padahal sebenarnya ini kasih yang berkesinambungan. Kita memiliki agape yang tulus, besar. Kita mengasihi filia. Pasangan kita pun juga kita mengasihi filia, dengan filia. Adik kita, keluarga kita, kakak kita, orang tua kita kasih dengan filia. Karena apa? Udah banyak anak-anak yang juga jadi tulang punggung keluarga. Ya. Kasih eros itu seperti sense of belonging. Kita pengen peluk orang yang ada di terdekat kita. Ya, begitupun juga seperti kasih kekeluargaan Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini kita mau membahas bahwa kasih itu harus utuh. Nah, kita masuk ke dalam studi kasus di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara terkasih, ya. Ini urusan yang bikin pusing, tapi kita coba pelajari bersama Bapak Ibu Saudara terkasih. Boleh next slide. Ya. Allah menghendaki kita hidup dalam kasih. Ayatnya banyak Bapak Ibu Saudara terkasih, ya. Di Efesus 5 ayat 2 kita baca bersama-sama mungkin. 1, 2, 3. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu. Kita terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan, ya. Lalu di 1 Yohanes 4 ayat 16 langsung mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 penggalannya saja, tapi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita saling mengasihi. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, dan sebab Allah adalah kasih. Jadi ternyata Allah kita digambarkan adalah Allah yang kasih. Gak mungkin Allah hanya menggambarkan dirinya itu hierarki. Saya mengasihi dengan agape saja, saya mengasihi dengan filia saja. Kalau hanya agape saja Bapak Ibu Saudara terkasih, kita selamat sudah dari dulu. Perjanjian lama tidak perlu ditulis, perjanjian baru pun tidak perlu ditulis. Karena keselamatan atau karya keselamatan itu dianggap nol. Kita udah pasti selamat, ya. Maka dari itu dipenuhi dengan kasih apa namanya? Filia Bapak Ibu Saudara terkasih. Kasih persahabatan, di mana apa? Dia mau merelakan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu di dalam kitab Yohanes Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan banyak hal. Maka dari itu kita mencoba memaknainya lagi. Boleh next slide.
Nah, ini teks yang mengejutkan. Nanti Bapak Ibu Saudara terkasih bisa baca di dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Ini satu cerita mengenai kenapa ini tidak boleh digambarkan sebagai kasih yang lebih tinggi atau lebih rendah. Karena di dalam kitab Yohanes, Bapak Ibu Saudara terkasih, kitab yang kasih yang lebih tinggi itu bukan kasih agape atau kasih yang penuh, bukan, tapi kasih yang mau menyelamatkan. Tuhan yang turun ke dalam dunia menjadi sama seperti dengan kita dan mau mengambil bagian kehidupan, merasakan luka manusia, merasakan bahwa kesepian itu tidak enak, kesendirian dari dosa, terkungkung di dalam kehidupan yang sangat berat. Dan saat ini sedang kita nikmati, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, kita dapat berkat, tapi kita rasa berkat ini bukan kita nikmati sendiri saja. Pasangan kita mungkin tidak bisa mengerti kondisi kita. Anak kita juga tidak tahu diri, ataupun anak kita seakan-akan melawan. Tapi kalau dari pergumulannya anak, Bapak Ibu Saudara terkasih, mereka tidak merasa bahwa dikasih. Ya, mereka terhilang di rumah sendiri. Dan banyak kasus, Bapak Ibu Saudara terkasih. Maka dari itu sangat mudah orang melihat kasih itu diputarbalikkan. Jadi jangan kaget bahwa anak-anak kita atau generasi yang saya ke bawah sangat terpengaruh sama budaya-budaya yang bukan dari Tuhan. Ya, salah satunya contoh bulan ini, ada yang tahu sedang memeriahkan apa di Eropa dan juga Barat? Namanya Pride Month. Ya, bulan bahagia, bulan bangga bahwa saya dibuat beda sama yang nggak tahu siapa itu. Ya, tapi sebenarnya Tuhan. Ya, saya maaf kata ya, saya harus ngomong seperti ini. Saya punya kelamin berbeda atau saya punya perasaan yang berbeda. Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Tapi kalau diusut belakangnya ada kerusakan atau cacat generasi di sana. Kenapa Bapak Ibu Saudara terkasih? Di Eropa dan juga Amerika di tahun 70-an itu muncul kaum hippies, ya. Kaum hippies yang bawa gitar, pakaiannya gombrang-gambreng begitu ya, naik mobil-mobil besar, mobil-mobil van begitu, menggunakan narkoba, seks dengan bebas dan lain segala macamnya. Anak-anak itu sudah ditolak dari dalam kandungan. Betapa hancurnya dunia ini, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ditolak tapi tetap lahir, tetap hidup dengan tidak ada pengakuan kasih dari siapapun. Begitu menyakitkan. Dan dia harus membesarkan generasi yang tahun 2000-an seperti kamu atau saya saat ini, Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi orang luka menciptakan orang luka lain. Dan ini adalah putaran setan yang Allah tidak inginkan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, ini kesannya kayaknya lagi ini banget ya. Tapi saya mau ngasih tahu Bapak Ibu Saudara terkasih, saya kalau bawa firman itu pasti serius. Jadi nggak bisa bercanda ya. Nggak apa-apa ya. Ada amin ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita hari ini merefleksikan ulang, kita mencerna kembali. Karena mukanya saya lihat tegang-tegang sekali ya. Oke, puji nama Tuhan. Tapi kalau kembali lagi Bapak Ibu Saudara terkasih, inilah yang terjadi. Banyak tumpang tindih dalam pengertian kasih. Ya. Boleh next slide. Nah, ini percakapan di tepi danau. Ini adalah satu kisah di mana Yesus, Tuhan kita, Raja dan Juru Selamat kita, mengucapkan kepada Simon Petrus yang katanya memegang kunci gereja, dalam arti apa? Suksesornya Tuhan Yesus Kristus. Yang saat ini sekarang gerejanya sudah besar, yang kita sebut namanya Vatikan ya, Gereja Katolik. Begitu. Menariknya apa? Dalam segala proses yang dihadapi oleh Petrus itu orang yang sangat keras dan bebal. Ibarat Bapak Ibu Saudara terkasih, orang pasar. Taunya Tuhan ya begini modelnya, kasihnya tuh begini, ya, keras. Ya. Tapi dia mendapatkan satu cobaan di mana dia bisa aja luncas seperti Yudas. Ya, terpisah dari hubungan relasi sahabat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yudas Iskariot ya ceritanya. Karena apa? Dia sudah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali.
Tapi menariknya Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita membaca di dalam kitab terjemahan baru maupun terjemahan baru 2, tidak bisa muncul kata kasih seperti kita lihat bahasa Yunaninya. Jadi kita coba bahas ya perlahan ya Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi Yesus ada bertanya ya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya, mengasihi di situ menggunakan kata agape, agapas nih ya. Terus Petrus menggunakan kata Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Tapi beda Bapak Ibu Saudara terkasih, menggunakan kasihnya. Tuhan Yesus menggunakan agape, kasih yang setia, kasih yang sempurna. Ya, tidak perlu ada hitungan. Tapi Petrus mengatakan pilose. Ya, bukan berarti bahwa nanti kalau kita baca di keduanya Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan Yesus mengatakan lagi menggunakan kata agapas nih, ya. Apakah engkau mengasihi aku? Lalu dikatakan lagi sama Petrus tidak berubah. Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Pilose, aku mau mati buat kamu. Nah, di ketiganya seakan-akan Tuhan Yesus merendahkan kasihnya. Ini yang diambil sama Anders Nygren, bahwa kasih Allah itu turun. Dalam artian apa? Disamakan dengan manusia. Nah, itu pengertian yang salah. Tapi kita bisa memahami dengan cara yang berbeda. Tuhan Yesus mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Tiba-tiba Tuhan Yesus berubah kasihnya menjadi pileisme. Ya. Lalu Petrus ngomong, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Tapi kamu tahu bahwa aku cinta sama kamu. Aku mau mati buat kamu. Tapi dia keingat bahwa seperti dia sudah menyangkal Tuhan kita Yesus Kristus yang 3 kali. Ini mengerikan Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan mengingatkan bahwa ternyata kalau di dalam Yohanes kasih yang lebih tinggi itu bukan agape ternyata, tapi yang mau mati ya, untuk sahabat-sahabatnya. Jadi Yesus yang membangun relasi kepada manusia. Yesus yang membangun relasi karena apa? Bapa dan aku adalah satu, ya. Mungkin Bapa jauh untuk pandangan manusia, tapi engkau bisa melihat aku. Relasiku dekat. Aku bisa memeluk engkau. Pada saat kamu sedih, aku bisa menghibur engkau. Jadi kasihnya itu sebenarnya adalah phileo, atau kita bisa bilang adalah kasih yang sahabat atau mau mati bagi orang. Jadi ini bukan kasihnya yang turun Bapak Ibu Saudara terkasih, tapi dibilang kalau kamu mau mati, dia bilang begitu ya. Kamu mengasihi aku, kalau kamu mau mati, seakan-akan seperti itu Tuhan Yesus berkata. Ada perkataan selanjutnya, boleh dibuka. Next slide. Kata-katanya adalah gembalakanlah domba-domba. Ini ibarat Bapak Ibu Saudara terkasih. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita lagi perang sama satu negara di sekitaran kita. Meskipun kita negara nomblok, tiba-tiba kita harus angkat senjata. Terus kita bilang sama Pak Presiden begitu, atau bagian tentara, kita ngomong, saya mau mati buat bangsa. Saya mau mati. Kita bilang begitu. Tapi tiba-tiba Pak Presiden bilang, sana, muasek WC dulu sana. Menarik gak Bapak Ibu Saudara terkasih? Gembalakan domba-dombaku ini bicara soal apa? Pekerjaan yang dianggap hina. Ya. Karena kamu akan turun. Tidak lagi dianggap. Nothing special. Gak akan ada yang bisa melihat kasihmu. Tidak ada yang merasakan kasihmu. Tapi kamu ada. Itu yang Tuhan inginkan sebenarnya. Maka dari itu kata gembalakanlah domba-dombaku ini merujuk kepada silakan kerjakan hal yang kecil dulu. Yaitu apa? Kalau di dalam kehidupan kita, berdamailah sama pasangan kamu yang kamu lihat belasan tahun, puluhan tahun itu mukanya udah sampai 4 Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya. Terus ada anak juga yang mungkin nakal, anak kita. Ini lahir dari siapa sih? Kayaknya bapaknya pas kecil begitu deh. Jadi akhirnya saling salah-salahan misalnya. Ya.
mengasihi anak itu seakan-akan itu adalah bayi Yesus. Mother Teresa, salah satu pelayan yang setia di India, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dia memeluk anak yang kena sakit kusta. Nah, katanya sakit kusta itu bisa mengenai tubuh kita. Jadi kita bisa ikut terpapar atau tertular. Tapi Mother Teresa bilang gini, aku memeluk anak ini karena aku mengasihi dia. Seperti aku memeluk bayi Yesus. Yang seakan-akan kalau tidak penuh dengan kasihnya Bunda Maria dan juga Yusuf begitu, dia tidak akan jadi apa-apa, tidak akan menjadi sukses atau penyelamat kita saat ini. Kita diminta untuk memiliki kasih yang penuh dan utuh seperti layaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi menarik kalau misalnya kita bahas bahwa Petrus bukan tidak lagi mengklaim agape, bukan bicara soal itu, tapi dia merasa lebih dari itu. Aku benar-benar mengasihi dengan limpah ruah semangatnya dia, seperti kita. Ya, jangan sampai kita seperti Kristen tobat dan juga kumat begitu saja. Ya. Tapi ini benar-benar Petrus itu punya api untuk melayani. Aku benar-benar mau mati Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Daud mulai dari penggembalaan domba sampai akhirnya menjadi raja. Musa lidahnya itu pendek. Ngomong, kalau saya ngebayang kalau lidah pendek itu berarti ganggu. Ya, atau ngomongnya susah untuk kita dengar. Tapi dia bisa menjadi perpanjangan tangan dan suara Tuhan. Yosua di usia mudanya, dia bisa membawa bangsa Israel ke tanah yang dijanjikan. Dan banyak hal yang bisa kita contoh Bapak Ibu Saudara terkasih. Bukan bagaimana cara kita memulainya, tapi bagaimana cara kita mengakhirinya. Karena kita tahu dan Tuhan sudah tahu bahwa kita memulai start dengan tidak baik-baik saja. Mama papa kita punya masalah. Kalau kita adik, kakak-kakak kita punya masalah. Saudara-saudara papa mama punya masalah. Keluarga, lingkungan pekerjaan juga punya masalah. Kita start dengan tidak baik-baik saja. Lantas apa yang mau dianggap baik dalam hidup kita kalau kita tidak membenarkannya? Luka kita basuh, capek istirahatlah, lapar makanlah. Seperti apa yang dikatakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini adalah bentuk kasih yang mau dinyatakan di dalam hidup kita, yaitu apa Bapak Ibu Saudara terkasih? Kita buka di dalam Matius. Ini tidak muncul di dalam PPT, tapi kita coba dulu buka di dalam Matius. Kitab Matius Bentar. Oke, kita Matius 25 ayat 35 sampai 36. Ini perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sambil akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara terkasih. Bayangkan ini bukan perkataan Tuhan kepada kita, tapi kita kepada orang lain. Jadi kita memaknai kasih yang begitu luar biasa. Karena apa? Perpanjang tanganan wajah atau tangan Tuhan dan wajah Allah itu adalah orang-orang sekitar kita, yang sebenarnya selama ini bisa aja melukai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, teman, tetangga kita yang iri sama kita. Tapi bukan berarti dia tidak memiliki kasih, tapi kasihnya saja yang belum utuh. Maka dari itu, ini kita bayangkan seakan-akan kita menerima kasih dari seseorang. Saya akan bacakan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kasihnya tidak terpisah oleh sebuah tabir atau pintu.
kasihnya benar-benar dirasakan langsung ke dalam relung jiwa kita. Itu orang-orang yang ada di sekitar kita. Mau melukai bagaimanapun pasangan kita, itu yang orang pertama kali engkau janjikan pada saat di dalam hubungan pernikahan. Mau hidup semati, ya, hidup susah, mau hidup senang bersama. Itu yang Tuhan tempatkan. Maka dari itu kita jadi belajar untuk mengasihi. Nggak mungkin kita belajar mengasihi dari hal yang kita tidak pernah mengerti bahwa kita dikasihi sebetulnya. Dikasihi oleh Tuhan, dikasihi oleh pasangan, dikasihi oleh lingkungan tempat kita ada. Bahkan dikasihi oleh gereja. Nggak mungkin kalau misal tidak ada gesekan di sana. Pasti ada luka. Dan luka itu yang Tuhan sadar bahwa pasti itulah permulaannya. Orang pasti terluka. Tapi pada saat dia benar-benar mengerti kasih dengan utuh, kita mengerti itu utuh, kita nggak lagi terluka, malah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, masuk ke dalam slide lagi. Kita memahami bahwa ada yang Tuhan mau ajarkan. Dia bukan mau merendah dalam artian kasihnya yang turun, tapi dia mau masih tahu kita lakukan lebih meskipun pekerjaannya kecil dan tidak terlihat oleh mata. Boleh next slide. Gembalakan domba-dombaku. Nah, ini hadir bagi mereka yang melelahkan. Pasti lelah. Pekerjaan Tuhan pasti lelah. Tidak ada yang tidak melakukan. Bahkan sampai kita di titik tidak punya waktu untuk diri kita sendiri. Tapi bukan berarti kita tidak boleh me time untuk istirahat. Karena istirahat adalah bentuk dari hikmat. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kita tahu pasti kita pernah jenuh atau jengah dengan masalah-masalah yang ada. Tapi bukan berarti kita berhenti untuk mengasihi. Malah kita mundur satu langkah untuk maju lebih lagi. Ya. Lalu yang kedua adalah peduli kepada mereka yang sulit dikasihi. Orang-orang yang retard, ya, tidak bisa dikasihi, orang-orang bebal keras, itu memang sulit banget dikasihi. Bahkan Tuhan juga mengatakan bahwa jangan kasih mutiara ke babi. Tapi bukan dalam artian itu Bapak Ibu Saudara terkasih. Bukan berarti kita berhenti karena sebab Tuhan mengatakan itu. Sudahkah kita mencoba untuk mengasihi dia? Belum tentu. Kadang sebelum memulai kita sudah mengukur orang. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan tidak demikian. Mengukur orang cuma dari apa yang nampak dari luar. Bahkan kalau misalnya kita baca satu tulisan, Tuhan Yesus yang bilang, ya, ujung rambutmu pun dihitung. Itu maksudnya apa? Tuhan ngerti luar dalam dari kita. Dia tahu bahwa kenapa kita berhenti untuk mengasihi. Mungkin karena kita lelah. Tapi bukan berarti kita benar-benar berhenti mengasihi. Ya. Kalau memang harus capek mengasihi orang yang sulit dikasihi, gak ada masalah. Memang capek, tapi bukan berarti kita berhenti untuk mengasihi. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara terkasih, setia di tempat yang tidak terlihat. Tuhan pengen Bapak Ibu Saudara terkasih melakukan hal-hal yang bukan untuk menaikkan pamor, tapi dia tahu bahwa perubahan kecil itu akan berdampak besar bagi seseorang yang kita benar-benar kasihi. Bahasa kerennya Bapak Ibu Saudara terkasih bisa dicatat, ya, atau di googling, namanya butterfly effect. Butterfly effect itu maksudnya apa? Katanya, kononnya Bapak Ibu Saudara terkasih, kepakan sayap kupu-kupu, ya, di dalung gitu ya, misalnya ada kupu-kupu nih di dalung, terus dia ngepakin sayap begitu, itu bisa menjadikan angin topan di Amerika. Maksudnya apa? Ada hal kecil yang sebenarnya bisa berdampak besar. Dengan sebutan apapun, di kepercayaan lain, kepercayaan dan mereka percaya namanya karma dan lain segala macamnya. Ya. Tapi kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan hanya minta kita melakukan hal-hal yang kecil saja. Bukan kasih yang terlihat, tapi kasih yang
berdampak. Amin Bapak Ibu Saudara. Boleh kita next slide lagi. Inilah makna bahwa kasih itu utuh Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi kasih bukan sekedar perasaan, melainkan ruang di mana kita tinggal bersama dengan Allah. Kita jadi sama seperti Dia. Ya, bukan berarti kita pengen menyamai Allah, bukan. Tapi ibarat bayangkan Tuhan Yesus hadir di meja makan yang biasanya pelayan-pelayan Tuhan atau kita duduk di meja makan yang ada di belakang. Ya, hadir sama satu tempat duduk yang sama. Bercanda gurau, bercanda sambil makan. Ya, kita ada di ruang yang sama. Sama-sama merasakan kasihnya. Sama-sama pengen meluapkan kasihnya. Ya. Lalu yang kedua, agape dan filia bukan musuh. Bahkan eros dan storge juga bukan hal yang bertabrakan. Tapi kasih ini adalah kasih yang berkorban. Yang dinyatakan buat sahabat-sahabat kita. Boleh lihat kiri kanannya. Bapak Ibu Saudara terkasih. Kalau pasang harus lihat ke belakang kali. Ya, itulah sahabat-sahabat kita. Bapak Ibu Saudara terkasih. Yang tahu kalau misalnya mereka pasti bisa melukai. Tapi bukan berarti kita berhenti untuk mengasihi mereka. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara terkasih, Yesus bertemu di mana tempat kita berada. Ya. Jadi bukan bicara soal kasihnya yang direndahkan atau diturunkan standarnya, tapi kasihnya itu melihat kondisi kita. Pada saat kamu terluka dan kamu perlu pertolongan atau pelukan, Dia akan hadir di dalam pelukan doa kita. Itu kasih Allah. Pada saat kita mengalami kesusahan, entah itu bisnis kita, entah itu perjalanan hidup kita, Dia hadir dari cara-cara yang sulit kita bisa terima dengan akal pikiran kita. Makanya Tuhan Yesus menyiapkan atau menyediakan apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah dilihat mata, ataupun timbul di dalam hati Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan yang keempat, kasih dibuktikan bukan dengan klaim semata, tapi dengan kesediaan untuk mengembalakan. Gembala itu hal yang berat, bahkan mengembalakan diri sendiri juga hal yang sulit. Bagaimana kita bisa mengerti arti kasih kalau kita tidak pernah merasakan yang namanya dikasihi? Kadang ini juga menjadi kritik di dalam gereja. Kita diminta untuk berjuang untuk mencapai satu keselamatan yang daripada Tuhan. Sampai kita bisa di titik mencium kaki Tuhan. Ya, banyak pendeta-pendeta mengatakan itu, ya. Tapi bayangkan Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau Tuhan kita mau cium kakinya, tapi kakinya tiba-tiba melengos. Ya. Melengos Bapak Ibu Saudara. Bagaimana perasaan kita yang selama ini kita sudah mencoba berusaha mengasihi dari artian atau pemaknaan diri sendiri, tanpa pernah mengenal bahwa kasih itu utuh dan nyata di dalam kehidupan. Seakan-akan kita membela pekerjaan Tuhan, tapi pekerjaan rumah kita abaikan. Nah, ini masalah besar. Masalah besar bagi orang percaya yang terlalu menuntut bahwa kita harus sempurna, tapi tidak pernah menengok ke belakang untuk mundur sebentar dan memulihkan apa yang kita tinggalkan di belakang. Ya, kita main lari-lari aja, itu berbahaya Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita menyesuaikan diri juga. Baik, lanjut lagi. Ya. Jadi pertanyaannya bukan apakah kasih itu harus cukup besar sampai seakan-akan bisa mengasihi seluruh orang yang ada di muka bumi ini. Itu pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak meminta kita seperti itu. Tapi di dalam tugas kita, di mana kita bernafas saat ini, ya, di mana sel-sel dalam kehidupan kita nih, detik per detik Bapak Ibu Saudara terkasih ada yang mati satu persatu dan tidak kelihatan. Ya, yang kalau misalnya kena keringat terus kita gosok namanya daki, itu namanya sel mati Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan dalam 4 minggu sel mati kita itu beratnya sebetulnya sama seperti tubuh kita.
Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara terkasih, betapa kita harusnya menjadi manusia baru setiap hari. Karena setiap daki yang lewat aja Bapak Ibu Saudara terkasih, itu adalah perubahan besar di setiap detiknya. Tapi kasih memang harus jujur. Bapak Ibu Saudara terkasih, sudahkah jujur dengan diri sendiri bahwa ternyata aku belum cukup mengasihi? Aku belum mengerti bahwa kasih itu benar-benar hadir dalam hati dan pikiran, sehingga perbuatanku menjadi melenceng. Ya. Sudahkah itu dirasakan oleh orang-orang yang Tuhan percayakan hadir dalam kehidupan kita? Saya tutup satu kisah Bapak Ibu Saudara terkasih, dan ini kisah yang sama, yaitu kisahnya Petrus. Kita tidak akan menemukan di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara terkasih, tapi ada seorang Yudais terkenal, ya, namanya Josephus Flavius. Ya, dia itu bukan orang percaya, bukan orang Kristen, dia hanya orang Yahudi biasa Bapak Ibu Saudara terkasih, yang suka menulis catatan sejarah. Dan ternyata catatan sejarah itu pada saat kita baca saat ini termuat cerita yang begitu besar dari pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu dirasakan sampai kepada para murid-muridnya, sampai gereja-gereja awal mula Bapak Ibu Saudara terkasih. Bayangkan orang yang tidak percaya saja dipakai Tuhan, dipenuhi dengan letupan kasih untuk menuliskan kata demi kata yang kita baca menjadi tulisan iman Bapak Ibu Saudara terkasih. Petrus melayani ke Roma. Ya. Di dalam pelayanannya Bapak Ibu Saudara terkasih, dia sudah berbekal satu peringatan. Tadi ya kata, apakah engkau mengasihi aku? Berarti dia benar-benar mau mati ya Bapak Ibu Saudara terkasih. Tapi waktu dia melihat Roma dengan begitu megahnya Bapak Ibu Saudara terkasih, begitu gilanya pimpinannya saat itu, yang bernama Kaisar Nero Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, begitu dahsyatnya membunuh orang, bahkan ibunya Nero sendiri dipenggal, palanya sama Nero, ya Kaisar Nero. Terus ditusuk pakai kayu, terus dikasih kayak minyak tanah atau apa, terus dibakar jadi obor. Ya, begitu gilanya pelayanan yang harus dia kerjakan. Tapi dia pengen pelayanan dari pelayanan yang terkecil, gembalakan domba-dombaku. Gak kuat imannya Bapak Ibu Saudara terkasih. Dia mengalami yang namanya keletihan. Dia harus lari. Karena apa? Banyak kavaleri, penunggang-penunggang kuda yang siap aja menusuk dia kapan aja. Menyambut dia masukin penjara, disalib. Siap, kapan aja. Ngalamin ketakutan. Sampai satu tempat Bapak Ibu Saudara terkasih, Petrus ketemu Tuhan lagi, Tuhan Yesus dalam gambarannya. Dia membopong salib. Terus Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, apakah engkau mau menyalibkan aku yang kedua kalinya? Di situ titik mula. Jadi titik mula pertobatan itu gak hanya sekali ternyata. Ini yang kedua dan lebih radikal Bapak Ibu Saudara terkasih. Dia lebih radikal untuk mengasihi Allah. Dia balik lagi ke Roma dan dia menginjil. Sampai akhirnya ketemu sama salah satu kaisar yang saat ini pada saat saya ceritakan, saya lupa kaisarnya namanya siapa. Neronya sudah mati Bapak Ibu Saudara. Kaisar ini bilang, karena ketangkep ya, dia bilang, kamu mau disalib? Ya, saya mau disalib, tapi saya tidak tega disalib seperti Tuhan saya Yesus Kristus. Salibkanlah saya terbalik. Dan Petrus menghadap ke langit dan mengatakan, Tuhan, kali ini aku enggak gagal. Mirip persis banget dengan penyangkalan tadi. Kasih Allah, agape, terus agape lagi, yang ketiganya baru filia. Luar biasa Petrus menghidupi rancangan Tuhan yang memang harus hidup di dalam dia. Lalu Bapak Ibu Saudara terkasih saat ini mengalami kondisi yang sama seperti Petrus. Bapak Ibu Saudara terkasih mungkin di gambaran atau yang Bapak Ibu Saudara mungkin kalau di generasi saya nggak relate Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kirim itu loh yang selamat pagi, Tuhan memberkati, pakai stiker atau foto-foto itu
Itu kadang-kadang kalau anak muda kita kumpulin, terus jadi bahan ledek-ledekan di grup kita biasanya, ya. Kita kumpulin. Tapi kalau misalnya itu menguatkan ya, itu di situ kita suka taruh gambar Tuhan Yesus di sana dan lain segala macam. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau dapat kesempatan atau mungkin kita punya atau simpan gambar foto Tuhan Yesus, lihat wajahnya yang penuh belas kasihan. Dia nggak pengen sebenarnya kita itu binasa. Itu pilihan kita, apakah benar-benar mau mengasihi dengan utuh atau tidak. Sudahkah saat ini saya kembali pertanyakan, sudahkah dan apakah kita mau memulai perjalanan tugas yang Tuhan mau percayakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita beri kemuliaan untuk Bapa di surga.